Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabroni dari Universitas Terbuka dengan NIM 04500382. Di sini saya akan membuat tugas 2 ya teman-teman, tugas jaringan komputer. Di sini saya akan mempraktikkan tugasnya. Ini ada teman-teman. Silakan pelajari panduan praktik tugas 2 ini. Ada 1 sampai 20 perintah yang saya akan implementasikan di komputer saya dengan menggunakan command prompt. Oke, langsung saja teman-teman ke pembahasannya. Saya akan membuka command prompt, menekan dengan Windows R ini, tulis saja cmd, maka akan tampil seperti ini. Kita akan buat seperti ini. Oke, di sini saya akan menjelaskannya satu-satu. Perintah pertama itu adalah cd. Fungsi cd ini adalah untuk masuk atau mengeluarkan kita ke dalam sebuah direktori ya teman-teman, tapi lebih tepat ke masuk ke direktori selanjutnya. Ini posisinya kita berada di direktori C, users dan tabungan ini secara default. Saya coba masukkan tulis cd. Kenapa tidak pindah? Karena kondisinya saya tidak menekan atau ke direktori apa yang akan kita lanjutkan. Sekarang saya coba ingin masuk ke direktori. Saya masuk ke direktori lokal di C. Oke, saya maka akan menulis cd c titik 2 garis miring 2. Oke, maka akan masuk ke direktori lokal di C. Setelah itu saya akan masuk ke bagian exam ini, tulis saja ke cd exam, maka akan masuk ke dalam direktori exam ini. Oke teman-teman, sekarang teman-teman sudah paham bagaimana cara penggunaan cd ini. Setelah itu kita ke bagian CLS ini. Apa fungsi CLS ini? Fungsinya ini adalah untuk menghapus history yang pada saat ini telah kita jalankan, atau perintah-perintah yang di bagian atas ini teman-teman. Saya coba hapus, saya tekan CLS, maka akan secara otomatis historinya akan terhapus. Itu salah satu fungsi dari CLS. Fungsi dari CLS tanda tanya ini teman-teman, fungsinya untuk melihat, kita coba saja teman-teman, clear the screen. Fungsi CLS ini adalah untuk membersihkan layar di dalam command prompt ini teman-teman. Setelah itu kita masuk ke bagian dir ini teman-teman. Sebenarnya fungsi dir ini untuk masuk ke dalam direktori. Fungsinya itu untuk melihat isi dari direktori ya teman-teman. Dengan cara saya coba tulis dir ini adalah isi di dalam direktori. Saya coba masuk lagi, saya cek bagian ini ya teman-teman, exam ini. Saya coba ke bagian ht.docs biar tidak terlihat sebegitu banyak. Saya masuk lagi ke cd ht.docs. Oke, saya masuk ke sini. Teman-teman bisa lihat ini ya teman-teman, dir ini fungsinya adalah untuk melihat isinya teman-teman. Di sini ada application.html, bitnami.css. Jadi untuk fungsi dari dir slash dan tanda tanya ini untuk melihat fungsi apa saja yang dapat kita lihat di dalam dir ini, atau sesuatu tombol bantuan. dir slash. Oke. Di sini atribut yang di dalam ada dir ini teman-teman.
Di sini di atributnya teman-teman bisa baca sendiri ya teman-teman. Setelah di langkah dig ini, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu langkah kelima, ifconfig. Ifconfig ini teman-teman yang dimana perintah untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, dan lain sebagainya di bagian ifconfig. Saya klikkan terlebih dahulu cls. Saya tulis ifconfig. Oke, maka akan tampil beberapa tulisan di sini ya teman-teman, bisa baca sendiri. Yang dimana fungsinya ini untuk menampilkan IP address subnet mask 2555 ya teman-teman dengan default gateway-nya. Ini salah satu fungsi dari ifconfig. Terus di bagian ke-6 ini perintah selanjutnya adalah ifconfig/all. Sebenarnya sama saja, yang membedakannya adalah ifconfig all ini untuk menampilkan secara keseluruhan di dalam fitur perintah ifconfig. Saya coba tulis config/all. Oke, di sini ada banyak sekali perintah yang teman bisa lihat. Kita geser ke bagian atas. Oke, di bagian ifconfig ini awalnya ifconfig all ya teman-teman. Dia menampilkan hanya sebagian saja. Sekarang ifconfig all ini dia menampilkan semuanya. Sebelumnya tidak ada hostname, sekarang ada hostname ya teman-teman di bagian ifconfig/all ini. Hostname komputer ini Tabuani. Setelah di sini ada juga Ethernet adapter, penjelasannya wireless LAN adapter local area connection, wireless LAN, physical address, dan lain sebagainya. Jadi untuk perintah ifconfig all ini lebih lengkap dibandingkan perintah-perintah ifconfig saja. Sekarang kita ke perintah selanjutnya, ini adalah ifconfig /slash. Untuk membunyikannya kita cek ke bagian ifconfig all ini tadi. Di sini ada penjelasan teman-teman. Oh ya teman-teman, bukan ke giles, kita ke ifconfig. Oke, teman-teman bisa menggunakan minde, minha. Di sini ada juga teman-teman penjelasannya dari fungsi dari ini menampilkan perintah-perintah apa saja yang dapat teman-teman gunakan. Selanjutnya ini ada ifconfig/tanda ini ifconfig yang dapat teman-teman gunakan ada GNU, giles, ada juga di sini ada juga teman-teman bisa giles ini display DNS. Di sini ada juga teman-teman. Selanjutnya ini NS lookup show class ID. Di sini ada optionnya yang tadi kita gunakan ya teman-teman, di mana display this help message, di mana berfungsi untuk menampilkan pesan bantuan. Jadi teman-teman bisa melihat langkah yang teman-teman gunakan. Biasanya teman-teman misalkan lupa perintah selanjutnya, maka teman-teman bisa gunakan perintah itu. Terus all tadi display full konfigurasi informasi, fungsinya untuk menampilkan informasi konfigurasi secara lengkap. Setelah itu ke bagian giles yang selanjutnya yang akan kita gunakan. Ini teman-teman untuk menampilkan kurang lebih spesifik adapter Facebook ya teman-teman, IP address dari IPv6 Facebook yang coba saya gunakan. Maka di sini akan muncul name-nya Facebook, di sini address-nya teman-teman. Tapi jika kita tidak sesuai dengan alamatnya, misalkan di sini saya buat konfigurasi IPv6 ya teman-teman. Sekarang ke bagian diketahui atau tidak ditemukan apa ya, ini exist domain untuk melihat IPv address IPv4 ya teman-teman, yang sebelumnya IPv6 sekarang IPv4 ini ya teman-teman.
muncul. Setelah itu ke langkah selanjutnya ini. Oke, ini teman-teman IPv4 nya muncul, menampilkan IPv4 address 192.168.125.249. Maka akan tambah kita klik exit lagi. Oke, setelah itu konfigurasi display DNS ipconfig. Sekarang kita cek di sini, fungsi dari di bagian ini saja. Teman-teman bisa cek di sini ya teman-teman. Fungsinya adalah untuk menampilkan atau modifikasi konfigurasi jaringan. Jadi fungsi utamanya itu untuk memungkinkan Anda menampilkan atau modifikasi konfigurasi sebagai ini, misalkan yang dimana untuk saya buat konten dari saya akan melihat jadi akan ditampilkan display DNS. Oke, saya ini teman-teman yang ditampilkannya dari fungsi ini saya menggunakan menampilkan cache dari DNS ini display. Saya ke bawah, ada banyak sekali di sini teman-teman, misalkan blok ini. Sekarang kita ke langkah selanjutnya, load ini kurang lebih seperti itu. Sekarang kita config ini lagi, fungsi config fuse DNS ini untuk melihat fungsinya ini adalah cache lagi ya teman-teman baru pada komputer. Oke, untuk selanjutnya ini yang langkah terakhir itu adalah yang kedua, itu adalah net DNS. Oke, kita akan tampil seperti ini kurang lebih sepertinya teman-teman. Untuk saya mengerjakan tugas kedua ini jaringan komputer, jika ada salah kata. Selanjutnya yang ke-12 itu ipconfig regis ini teman. Terima kasih. Register DNS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk merefresh semua DHCP less and register DNS mail. Untuk merefresh all DHCP, kita coba register DNS. Oke, Windows IP konfigurasi. Setelah itu kita ke fungsi yang selanjutnya, ini adalah ping ya teman-teman. Biasanya saya menggunakan ping ini untuk melihat apakah jaringan komputer tersebut terhubung atau tidak, yang dimana fungsinya itu salah satu perintah yang dijalankan itu ping dengan alamat address misalkan 192.168.10.1. Sekarang saya coba klikkan terlebih dahulu ls. Setelah itu masuk ke ping. Oke, di sini teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa gunakan dari perintah ping ini min t, min a, min n, count, min f, ttl dan lain sebagainya. Lihat option, di sini ada penjelasan. Min t ini ping the specific host itu stop. Jadi dia ini melakukan ping secara terus menerus. Sebagai contoh ping 192.168.10.1 itu 1.1 aja min t. Kenapa tidak bisa ini? Karena saat ini kondisinya kita tidak terhubung dengan jaringan teman-teman. Setelah itu kita ke bagian langkah selanjutnya, ini 14 net start. Net start ini ya teman-teman, maka akan tampil seperti ini. Di sini net start ini ada protokolnya, local address ini juga ya teman, statement juga di sini protokolnya menggunakan TCP, local addressnya. Di sini ada informasi
Oke, sekarang kita lanjut ke angka selanjutnya, yaitu trace. Oke, teman-teman bisa menggunakan trace min D, min H. Di sini ada juga teman-teman penjelasannya dari fungsi dari tracer ini. Setelah itu ke langkah selanjutnya ini di sini ada juga teman-teman, bisa teman-teman gunakan. Terus ke bagian selanjutnya ini ns lookup. Sekarang kita exitkan terlebih dahulu. Kita sekarang masukkan misalkan Facebook ya teman-teman, Facebook. Maka di sini akan muncul name-nya Facebook, di sini address-nya ya teman-teman. Tapi jika kita tidak sesuai dengan alamatnya, misalkan di sini saya buat maka tidak diketahui atau tidak ditemukan ini non-exist domain. Misalkan ini teman-teman muncul. Setelah itu ke langkah selanjutnya ini maka akan kita klik exit lagi. Sekarang kita cek di sini fungsi dari teman-teman, bisa cek di sini ya teman-teman. Fungsinya adalah untuk menampilkan atau modifikasi konfigurasi jaringan. Jadi fungsi utamanya itu untuk memungkinkan Anda menampilkan atau modifikasi konfigurasi sebagai ingin. Misalkan saya buat net 1, saya akan melihat show diverse. Oke, sorry teman-teman, dari fungsi ini saya menggunakan Qualcomm. Ini saya ke bawah. Oke teman-teman, sekarang kita ke langkah selanjutnya, load. Kita cek terlebih dahulu fungsinya ini adalah untuk membuat jalur baru pada komputer. Oke, untuk selanjutnya ini yang langkah terakhir itu adalah yang ke-20, itu adalah net. Oke, kurang lebih sepertinya teman-teman untuk saya mengerjakan tugas kedua ini, jaringan komputer. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.